Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 yang di kelas 7 SMA 6 Jakarta. Semoga kalian dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga besar Anda. Baik, untuk pertemuan kali ini, untuk mengingat waktu, langsung saja nanti kita masuk ke termodinamika. Yang sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu agar semua berjalan dengan lancar dan berhasil baik untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, kaitan dengan yang kita pelajari tentang termodinamika ini masih berkaitan dengan teori kinetik gas, di mana gas yang kita bilang adalah tentang gas ideal. Nah, diingatkan lagi tentang teori kinetik dan kaitan dengan gas ideal seperti apa. Nah, untuk termodinamika untuk bagian pertama kita bicara tentang usaha luar gas. Usaha luar gas di sini ini ada suatu sistem, ini ada gas dalam ruangan yang ada tertutup, ini ada piston atau klepnya, sehingga udara di luar tidak bisa masuk atau gas dari luar tidak bisa masuk. Nah, saat gas ini melakukan usaha, mungkin karena pemanasan dan sebagainya, ini pistonnya akan mengembang atau bergeser, sehingga ini ada pergeseran ke sana atau volumenya bertambah besar, di mana tabungnya punya luas A. Nah, dari hal ini itu bisa kita pahami bahwa kalau ini bergeser, dilihat pada gambar 1, kemudian berubah jadi gambar 2. Tinggi ruang dari H1 menjadi H2. Jadi karena pistonnya ini, klepnya ini bergeser. Nah, usaha pada sistem, kita ingat, rumus usaha adalah F kali S. Nah, dalam permasalahan yang tadi, S-nya adalah tinggi ruangan tabung, tinggi ruangan yang berisi gas, akhir dikurangi tinggi ruangan yang berisi gas awal, berarti ini delta H. Dan kita tahu gaya adalah tekanan kali luas, maka F sama P kali A, sehingga W-nya sama dengan F-nya adalah P kali A, S-nya adalah delta H. Karena A kali delta A adalah delta P, maka W-nya sama dengan P kali delta P. Inilah yang dimaksud dengan rumus berkaitan dengan usaha luar gas. Delta adalah V2 min V1 atau volume akhir kurangi volume awal. Ini perubahan volume misalnya meter kubik. P tekan gas, Newton per meter persegi, W usaha gas, sama Joule. Kalau W-nya ini positif, berarti gasnya mengembang. Berarti gasnya melakukan usaha. Karena ruangannya menjadi lebih, volumenya menjadi besar. Tapi kalau kemudian volumenya mengecil, berarti W-nya nanti min, maka gas itu dikenai usaha atau ada usaha dari luar. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ada pada proses isobarik atau isobarik itu tekanannya tetap. Berarti tekanan akhir sama dengan tekanan awal. Atau kalau dicari selisih tekanannya adalah 0. Sehingga seperti ini bentuk grafiknya. P-nya tetap. Ini grafiknya horizontal ke sana, berarti V-nya berubah. Maka di sini ada ruang atau bangun yang terbentuk yaitu persegi panjang. Sehingga dari sini kita tahu karena rumusnya V karena P delta P, maka P-nya adalah tetap ini, delta P-nya V2 dan V1. Maka ketemu W-nya P delta V. Kalau luas bangun bawah grafik ini. Tinggal kita hitung luasnya, maka ketemu usaha dari gas atau usaha luar gas ini. Karena apa? Ini perkalian P dengan V, P-nya dipakai sebagai sumbu ke sana, maka hasil kalinya itu sebagai bentuk bangun ini. Maka luasnya itu yang bisa kita gunakan. Itu secara mudah. Berikutnya, proses isotermik atau suhu tetap, berarti T2 sama T1 delta T-nya 0. Kita tahu dari teori kinetiknya bahwa P adalah nRT, berarti kalau P sama nRT per V. Sehingga W-nya sama dengan nRT per V kali delta V. Ingat, W adalah P delta V. Ini proses isotermik seperti ini. Sehingga dari pecahan W sama nRT per V kali delta V, itu untuk secara matematika untuk menghitung luas ini adalah menggunakan hitung integral, yaitu dengan batas dari V2, batas kecilnya adalah V1, nRT per V dV. Nah,
di V per V itu munculnya adalah ln V dengan batas V2 V1, berarti ln V2 per V1. Nah, NRT-nya ini tetap, maka bisa NRT ln V2 per V1. Ingat, ln adalah logaritma natural, bilangan pokoknya adalah I. Kalau kita ubah ke bentuk logaritma, bilangan pokoknya adalah 10, akhirnya diperoleh B-nya 2,3 NRT log V2 per 1. Jadi rumus NRT ln V2 per V1 dengan 2,3 NRT log V2 per 1 ini sama. Ini sama saja dengan luas bangun dua grafik ini, kalau kalian menghitung secara matematika. Berikutnya, pada proses adiabatik itu ada kalau yang terlibat dalam sistem, artinya tidak ada panas yang masuk maupun keluar dari tabung tadi. Sehingga kalau kita mengacu pada teori sebelumnya, PV pangkat gamma itu tetap. Di mana gamma adalah tetapan Laplace. Kemudian kalau T kali V pangkat 1 min gamma itu menunjukkan nilai tetap. Sehingga W-nya sama dengan seper gamma min 1 kali di sini P kali V1 min P kali V2. Atau bisa kita ambil ini 3/2 NR kali T1 min P2. Ini seperti itu. Ini untuk proses adiabatik. Dengan yang termik, grafiknya hampir sama, cuma di sini lebih curam untuk adiabatik. Ini grafiknya sama, PV-nya hasil grafiknya itu lebih curam itu kalau adiabatik. Berikutnya adalah proses isokorik. Isokorik adalah volume tetap, berarti V2 dengan V1. Volume akhir dan volume awal, sehingga delta V-nya 0. Karena V-nya tidak berubah, maka grafiknya seperti ini, vertikal. P-nya berubah. Ingat, delta V-nya 0, berarti ini kan tidak ada bangun juga di bawah grafik-grafiknya kan ini. Di bawah grafik tidak terbentuk bangun. Bahkan logikanya V-nya pasti 0. Ada bangunnya terbentuk, karena kalau dengan matematika delta V-nya adalah 0, karena V2 dan V1 sama dengan V di sini, sehingga delta V-nya 0. Itu kalau proses isokorik. Tidak ada proses isobarik dengan tetap, isotermik, tetap, kemudian ada adiabatik. Kalau yang terlibat dalam sistem dan isokorik itu pada volume tetap. Ini ada contoh soal. Volume awal dari suatu gas adalah 3 meter kubik. Dan dipanaskan secara isobarik agar volumenya berubah menjadi 6 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atmosfer, berapakah usaha luar gas tersebut? Masukkan datanya ini. 1 atmosfer adalah 1,01 Pascal, berarti kalau 2 atmosfer 2,025 Pascal. Sehingga rumusnya P sama P delta V. P V2 1 berarti 2,02 kali 1,5 kali 6 min 3. Jawabannya adalah 6,06 kali 1,5 Joule. Kemudian yang berikutnya, volume dari suatu gas adalah 3 meter kubik dan tekanan 1 atmosfer akan dipanaskan secara isokorik. Ingat, isokorik agar tekanan berubah menjadi 3 atmosfer. Jika diketahui perubahan suhu gas adalah 50 derajat Celcius, berapakah usaha luar gas tersebut? Kita datanya ini. Isokorik volume tetap. Kembali ke isokorik berarti delta V-nya 0. V dengan P kali delta V. Delta V-nya adalah 0, berarti V-nya adalah 0. Nah, kalau kita sudah paham isokorik, ditanya usaha, kita tidak perlu menghitung, itu pasti jawabannya 0. Nah, berikutnya adalah hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika itu mengatakan bahwa kalau yang terlibat dalam sistem atau Q digunakan untuk usaha luar gas dan atau untuk mengurangi di dalam. Jadi bisa untuk dua-duanya, bisa untuk salah satu saja. Q adalah kalau terlibat dalam sistem 1 Joule, kalau Q-nya plus kalau sistem menerima kalor, Q-nya min kalau sistem melepas kalor. Artinya ada kalor yang masuk ke sistem itu berarti Q-nya plus. Kemudian usaha luar gas seperti tadi, W plus sistem melakukan usaha, W-nya beli negatif berarti sistem dikenai usaha. Delta U perubahan di dalam. Ingat perubahan di dalam berarti F kali setengah NR delta T. Karena Joule. Delta U-nya positif kalau N di dalam sistem bertambah, delta U negatif kalau di dalam sistem adalah berkurang. 3. Kapasitas kalor dan kapasitas kalor molar. Definisinya seperti ini. Ya, kalian bisa melihat rumus-rumusnya. Bedanya antara kapasitas kalor molar dengan yang tanpa molar itu berarti tidak ada molnya yang di sini. Kalau di sini ada molnya.
Kalau ini ada kondisinya pada volume tetap, ini ada tekanan tetap. Di sini ada, kalau pada volume tetap, ini pada tekanan tetap. Jadi rumusnya seperti ini, silahkan dipahami kalau kalian dasarnya bisa mengingat kembali perbedaan antara kalor jenis dan kapasitas kalor saat kalian belajar suhu dan kalor di semester dasar atau semester 3. Nah, sekarang bagian keempat, pada berbagai proses. Sekarang pada proses isotermik atau suhu tetap. Dengan I dan B plus delta U ini kan hukum satu termo. Dan delta U adalah F kali setengah NR delta T. Ingat suhu tetap berarti delta T-nya 0. Kalau delta T-nya 0 berarti delta U-nya pasti 0. Karena delta U adalah tergantung delta T di sini. Sehingga kalau delta U-nya 0, maka Q-nya sama B. Nah, pada suhu tetap atau isotermik itu B-nya adalah nRT kali ln V2 per 1 atau sama dengan 2,3 nRT log V2 per V1 yang di depan tadi sudah ada. Berikutnya, ini ada soal seperti ini. Ini kondisinya, tapi di sini malah sudah yang isobarik ini. Bawahnya agak loncat-loncat sedikit ini. Seperti ini, tekanan 95, CP-nya 5/2, ini. Bisa kita masukkan pembahasannya adalah, tapi ini sebetulnya soalnya nanti sudah muncul teorinya. Bahwa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang pada posisi volume tetap, I sama dengan W plus delta U, isokorik delta V-nya 0, maka W-nya 0, sehingga delta U-nya harus IV, atau pada volume tetap, sehingga NCV delta T. Nah, pada proses adiabatik, kalau terlibat, maka Q sama dengan W plus delta U, Q-nya 0, berarti W-nya min delta U sama dengan min F kali setengah NR delta T. Isobarik, seperti ini. Nah, pada proses isobarik, kita bisa melihat Q sama W plus delta U dan diketahui P sama NCP delta T dan W sama P delta P sama dengan NR delta T, serta delta U adalah F kali setengah NR delta T atau NCP delta. Sehingga kalau kita lihat N sama CP delta T ini adalah Q-nya sama dengan NR delta T ini adalah W-nya plus F kali setengah NR delta T adalah delta U-nya, akhirnya diperoleh CP sama dengan R plus F per 2 kali R, atau CP sama dengan R plus CV. Sehingga ini tadi bisa untuk mengerjakan soal yang tadi. Kemudian berikutnya adalah mesin Carnot. Yang pertama tentang siklus. Siklus adalah rangkaian proses untuk mengembalikan sistem pada keadaan semula. Dalam satu siklus, suhu sistem kembali semula, berarti delta T-nya 0. Kalau delta T-nya 0, berarti delta U-nya akan 0. Sehingga W-nya saluran gasnya sama dengan Q. Contoh siklus seperti ini. Jadi dari proses 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 lagi. Nah, ini kembali ke, berarti suhunya akan kembali semula, tidak ada perubahan energi dalam. Dengan kita masukkan berikutnya tentang efisiensi mesin. Efisiensi mesin adalah dulunya eta perbandingan antara kerja mesin atau usaha mesin per kalor yang diserap sistem. Dan W sendiri kan kalor yang diserap sistem dikurangi kalor yang dilepas oleh sistem. Sehingga eta sama Q1 min Q2 per Q1, sehingga bisa disederhanakan eta sama 1 min Q2 per Q1. Untuk mesin Carnot secara teori dia punya efisiensi paling besar. Itu prosesnya adalah dari 1 ke 2 ini adalah pemuaian isotermal, 2 ke 3 adalah pemuaian adiabatik, 3 ke 4 adalah penyusutan isotermal atau isotermik, kemudian 4 ke 1 kembali ke sistem adalah penyusutan adiabatik. Sehingga di sini ada kalor yang masuk, ada kalor yang keluar. Itu berlaku untuk mesin Carnot. Secara teori di sini adalah bisa berlaku Q2 per Q1 sama T2 per 1. Sehingga dari rumus ini Q2 per Q1 diganti dengan T2 per 1. Sehingga efisiensi untuk mesin Carnot berlaku eta sama 1 min T2 per T1. Sekarang hukum 2 termodinamika. A. Mesin pemanas.
Tidak mungkin dibuat mesin pemanas yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari satu sumber dan menggunakan seluruhnya menjadi usaha. Kita lihat misalnya di sini, kita pakai misalnya mesin sepeda motor. Itu kalau mengambil kalor dari pembakaran di ruang mesin, kemudian hasil pembakaran digunakan semua untuk kerja mesin, itu tidak mungkin. Karena nanti apa? Di ruang mesin di sini tidak terjadi siklus, sehingga apa? Suhu ruang mesin akan terlalu tinggi, maka pistonnya itu mengaun terlalu besar sehingga nanti justru mesinnya macet atau istilah bengkelnya ngancing sekelnya. Maka seharusnya bagaimana? Ada pengambilan kalor dari sumber dari ruang pembakaran bensin digunakan untuk kerja mesin, untuk kerja ke sana, tapi juga ada sebagian kalor yang dibuang ke lingkungan. Dibuang ke lingkungan untuk apa? Agar ruangan dalam mesin itu bisa kembali pada kondisi semula, terjadi siklus dalam mesin itu. Nah, untuk ruangan yang suhunya rendah atau ruang dinginnya itu bisa macam-macam, bisa dalam bentuk knalpot atau di blok mesinnya itu ada sirip-siripnya, itu fungsinya untuk menampung udara dingin sehingga sebagai sumber suhu rendah. Sedang di ruang bakarnya itu sebagai sumber suhu tinggi. Itu kalau kalian mengamati mesin sepeda motor atau mesin mobil. Nah, untuk yang cc besar ini untuk sumber suhu dinginnya bisa ditambah dengan apa? Yaitu dengan radiator misalnya. Karena biar lebih cepat untuk membuat siklus dalam mesin itu terjadi. Kemudian berikutnya adalah mesin pendingin. Untuk komputer termodinamika dikatakan bahwa tidak mungkin buat mesin pendingin yang bekerja dalam satu siklus kalau dari satu sumber bersuhu rendah tanpa usaha dari luar. Ini gampangnya begini. Tidak mungkin kita menaikkan sesuatu secara alamiah dari tempat yang rendah ke tempat tinggi tanpa bantuan tenaga dari luar. Misalnya air di dalam sumur naik sendiri tidak mungkin, pasti ada bantuan dari pompa atau dari timba. Nah, demikian juga mesin pendingin ini tidak mungkin mengambil kalor dari suhu rendah kemudian membuangnya ke lingkungan yang suhu tinggi tanpa ada usaha dari luar. Jadi kalau B-nya tidak ada di sini, itu tidak mungkin terjadi. Secara spontan tidak mungkin. Pasti ada bantuan seperti tadi, kalau air naik bisa dengan dipompa atau ditimba. Kulkas bisa berfungsi mengambil kalor dari suhu rendah kemudian membuang ke lingkungan yang lebih tinggi kalau ada energi listrik. AC juga demikian. Nah, itu kaitan dengan fungsi ini. Nah, itu sebenarnya dari hukum dua termodinamika dengan mesin panas mesin pendingin itu bisa saja kita terapkan dalam kehidupan sosial kita. Bahwa derajat kita naik itu karena pengorbanan lingkungan ini, sehingga saat kita punya kedudukan hasil yang besar tidak semua untuk kita sendiri, tapi harus sebagian ada yang dikembalikan ke lingkungan. Bagi dua, kalau yang dilepas ke lingkungan tadi. Kalau di ajaran agama ada, mungkin di agama Islam ada ajaran untuk infak, sedekah dan sebagainya. Di agama yang lain mungkin ada untuk derma, ada tali kasih dan sebagainya. Demikian. Nah, selanjutnya adalah untuk mesin pendingin itu ada yang disebut dengan koefisien performan. Kemudian koefisien performan adalah I2 per W. Artinya kalor dari sumber suhu rendah dibagi dengan W-nya. Kalau W-nya adalah tetap Q1 min Q2, maka K-nya Q2 per Q1 min Q2. Untuk pendingin Carnot berlaku perbandingan ini, maka Q-nya diganti dengan T, maka berlaku Kp sama T2 per T1 min T2. T2 adalah sumber suhunya rendah, T1 sumber suhunya tinggi. Berikut adalah soalnya. Sebuah mesin Carnot mempunyai reservoir suhu tinggi 300 derajat Celcius dan reservoir suhu rendah 80 derajat Celcius. Hitung efisiensi mesin Carnot. Ingat, ini dalam Celcius, maka T-nya sempurna T besar, maka dalam Kelvin 80 derajat Celcius sama dengan 80 plus 203. Misalnya 353 Kelvin. T1-nya 300 derajat Celcius berarti 573 Kelvin. Efisiensi berapa? Kita pakai rumus. Ini mesin Carnot berarti 1 min T2 per T1. Kalau bukan Carnot tidak boleh, ini harus Q2 per Q1. Sama dengan 1 min 353 per 573. Berarti 1 min 0,62 berarti 0,38 ya 38%. Kemudian soal berikutnya. Suhu tinggi reservoir mesin Carnot adalah 600 Kelvin dan efisiensinya 60%. Agar efisiensi mesin Carnot menjadi 70%, menghitung suhu tinggi reservoir mesin Carnot diubah. Ini suhu tinggi awalnya 600 Kelvin, efisiensinya 60%. Agar efisiensinya 70%, maka suhu tingginya harus diubah berapa?
Jawabannya dari rumus efisien tadi kita pakai yang tidak berulang T2, berarti kita ubah kebenaran T2. T2 itu bisa kondisi awal, bisa kondisi akhir, sehingga T1 ini T2 sama T1 kali 1 main efisiensi, atau sama dengan T1 akhir kurangi 1 main efisiensi akhir, berarti 600 kali 1 min 0,6 sama dengan T1 aksen kali 1 min 0,7, berarti 240 sama dengan 0,3 T1 aksen, berarti T1 adalah 800 Kelvin. Jadi suhu reservoir tingginya harus menjadi 800 Kelvin agar efisiennya naik menjadi 70%. Begitu yang bisa kita pelajari kali ini tentang termodinamika, semoga bisa memahami, dan silakan dilihat lagi kembali soalnya. Kalau tadi ada yang nyelip bahwa sebelum termodinamika di proses isobarik itu sebenarnya belum contoh soal, tapi ternyata soalnya nyelip di, saya kurang kontrol, nyelipnya di bagian atas. Mohon bisa menyesuaikan, mohon maaf. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.